Hai Studio Artis, perjalanan hidup setiap manusia memang selalu penuh misteri. Tak ada seorang pun yang mampu menebak bagaimana nasibnya di masa depan. Hidup tak selamanya berada di atas. Hal ini juga dialami oleh sejumlah artis Indonesia. Dahulu mereka hidup bergelimang harta, dielu-elukan penggemar, tapi kini mereka justru harus menghadapi kenyataan pahit. Berikut ini, tim Studio Artis telah merangkum deretan artis yang dulunya bergelimang harta, kini jatuh miskin dan menjalani pekerjaan sederhana. Tapi nih sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Artis. Bedu. Kehidupan artis memang tak selalu mulus seperti apa yang dialami oleh komedian satu ini. Ia pun mengaku perekonomiannya kembali ke kehidupan semula sebelum masuk dunia hiburan. Bahkan ia pun harus berjuang dari nol kembali. Setelah tak ada pekerjaan, kemana-mana pun dirinya mengaku harus menggunakan kendaraan umum, lantaran tak ada pemasukan sama sekali. Komedian Bedu menceritakan mengenai kehidupannya setelah keluar dari grup lawak Cagur. Seperti kita ketahui, Bedu sempat bergabung dengan Denny dan Narji di Cagur. Namun ketika Cagur mulai mempunyai nama di dunia hiburan, Bedu justru dikeluarkan dari grup lawak tersebut. Pada saat itu, kata Bedu, setiap orang yang mengenalinya terheran-heran melihatnya naik Metro Mini, bukan kendaraan pribadi. Namun saat berbincang dengan Ayu Ting Ting, Bedu mengaku tidak menyesali kesulitan yang dialaminya saat ini. Akri Patrio. Patrio merupakan salah satu grup lawak yang terkenal pada era 90-an dan kerap menghiasi layar kaca TV hingga memiliki program sendiri bernama Ngelaba. Grup ini berdiri pertama kali pada 10 Oktober 1994 silam. Nama Patrio merupakan singkatan dari ketiga personalnya, yaitu Eko, Parto, dan Akri. Walaupun sempat tenar, ketiga personel grup Patrio memiliki kesibukan masing-masing. Eko memilih sibuk di dunia politik, hingga Parto yang hingga kini masih warawiri di layar kaca TV. Namun hal ini berbeda dengan personel ketiga Patrio, yakni Akri. Pria 54 tahun itu kini banting setir menjadi petani dan peternak. Tidak hanya itu, Akri juga diketahui menjadi seorang pendakwah. Bahkan ia beberapa kali mengunggah konten dakwahnya di media sosial dan YouTube. Akri juga seringkali menyelipkan unsur komedi dalam dakwahnya agar dapat menghibur jamaah yang hadir. Meski sudah menjadi pendakwah, kini lambat laun Akri akhirnya diterima di masyarakat sebagai seorang ustadz. Pasalnya, Akri memiliki latar belakang pendidikan Islam yang cukup kuat. Sudah menjadi pendakwah, Akri pun beberapa kali muncul di sinetron dengan tema keagamaan dengan perannya sebagai seorang ustadz. Siddiq Edward. Nama aktor peran Siddiq Edward akhir-akhir ini ramai diberitakan lantaran memutuskan untuk berjualan cilok di pinggir jalan. Diketahui, Siddiq sebelumnya telah membintangi banyak judul sinetron dan FTV. Pemilik nama lengkap Muhammad Siddiq Edward ini lahir pada tanggal 22 Maret 1997 di Jakarta. Wajahnya memperlihatkan ciri-ciri orang bule karena ia memiliki darah campuran Belanda Jawa. Karir aktingnya dimulai dengan penampilan cameo dalam sinetron Gerhana Jadi Dua pada tahun 2010. Setelah itu, Siddiq Edward mendapatkan peran utama dalam sinetron yang masih di bawah umur, berakting bersama dengan Natasha Wilona dan Nasya Marshala. Pada saat menjadi bintang tamu dalam acara televisi yang dipandu Feni Rose, Siddiq mengungkap awal mula ia akhirnya terjun berjualan cilok. Siddiq mengaku pernah menganggur, saat itu ia memutar otak agar bisa mendapat uang. Ia melihat penjual cilok yang laris manis ramai pembeli. Akhirnya Siddiq belajar dari penjual cilok tersebut dan sharing dengan orang tua. Akhirnya kini Siddiq berjualan cilok. Selama berjualan cilok, Siddiq menegaskan dirinya tidak merasa gengsi dan tidak mau memusingkan omongan orang lain. Ia meyakini apa yang dilakukannya saat ini adalah jalan yang benar untuk memperoleh rezeki. Dalam kesempatan itu, Siddiq juga bercerita mengenai momen sedih saat dirinya dan sang istri tidak bisa membawa anak yang sakit ke rumah sakit lantaran mereka kekurangan uang. Mark Sungkar.
Pemilik nama lengkap Haji Mubarok Ali Sungkar atau yang lebih dikenal dengan Mark Sungkar adalah seorang aktor dan sutradara Indonesia keturunan Arab. Mark Sungkar, ayah dari Zaskia Sungkar dan Shirin Sungkar ini juga salah satu artis yang memilih untuk menjalani karir sebagai seorang petani. Namun berbeda dari yang lain, ternyata Mark sudah berterjun ke dunia pertanian sejak usia muda. Ia bahkan disebut sebagai salah satu pejuang pertanian di Indonesia. Mark telah meneliti sistem aquaponik selama lebih dari 25 tahun. Setelah pernikahan ketiganya, Mark memutuskan untuk pindah ke daerah Puncak. Di sana ia sepenuhnya memfokuskan diri pada profesi petani dan budidaya tanaman hidroponik. Miska Cak Mancung. Nama MC Fortuna pernah sangat dikenal masyarakat Indonesia berkat perannya sebagai Mancung dalam sinetron Emak Ijah Pengin ke Mekah yang tayang pada tahun 2013 silam. Namun setelah 9 tahun berlalu, kabar tak sedap justru menyampai Miska. Lama tak dengar kabarnya, siapa sangka Miska kini hidup dalam keterbatasan. Setelah sinetron yang dibintanginya bersama Sony Wak-Wak berakhir, ia tak lagi mendapat tawaran syuting. Sempat mencuat kabar pada tahun 2016 silam, ia mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari ayahnya sendiri. Uang tabungan Miska hasil syuting sinetron dicuri oleh ayah kandungnya sendiri. Sudah sejak 4 tahun silam, Miska Mancung hidup dalam keterbatasan. Ira Rizwana. Dalam beragam profesi yang ditekuni oleh para seleb di Indonesia, Ira Rizwana telah memilih pekerjaan yang tergolong unik. Mantan gadis sampul tahun 1994 yang pernah berakting dalam beberapa sinetron pada tahun 90-an ini memutuskan untuk menjalani karir sebagai seorang perias jenazah. Pilihan ini berawal dari permintaan untuk merias jenazah seorang sahabat dekatnya. Ira Rizwana kemudian menjalani pekerjaan sebagai tata rias jenazah selama beberapa tahun. Pada tahun 2004, ia kemudian menikah dengan seorang perwira polisi. Lela Carlita. Beberapa tahun lalu, seorang penjual di warung kopi di sebuah kampung mendadak menjadi perbincangan warganet berkat kecantikannya. Wanita ini ternyata adalah seorang artis FTV yang dikenal sebagai Lela Carlita. Selama karirnya di dunia hiburan tanah air, Lela telah membintangi beberapa sinetron dan berperan dalam berbagai judul FTV. Namun karena karirnya mulai meredup, Lela memutuskan untuk beralih profesi. Ia memilih untuk membuka sebuah warung kopi di rumahnya. Warung kopi tempat ia berjualan itu berukuran 10 x 5 meter dan diberi nama Warung Makkah.